Oke, kita lagi ada di bengkel Cak Kis. Nah, ini sebelumnya kita bawa ini dulu nih, velg set, baru menyusul stoknya ini. Nah, rencana ini saya mau modif sama sih seperti sebelumnya, jadi supermoto trail lah. Nah, sebelumnya ini kan velg New CB nih. Nah, ini pakai velg CRF full CRF nih, kaki-kakinya full CRF, dan USD-nya pakai KLX Extreme ya. Ini. Nah, nanti armnya ini custom di bengkelnya Cak Kis. Nah, ini bengkelnya keren banget coy. Soalnya bengkelnya ini banyak garapan motor-motor trail jadul nih. Dan di sini bukan cuma bikin arm ya. Kalian bawa mesin aja bisa bikin motor nih, masnya nih. Tuh, itu ada yang udah dijual tuh ready. Nah, itu kan arm KTM kan, itu arm KTM. Dan di sini ada arm YZ coy. Nah, ini buat sendiri nih masnya ini coy. Arm YZ. Nah, nanti kita bakal bikin arm kayak gini, kita pasang di motor situ. Jadi kita tipis-tipis dulu. Kalau waktunya pas kita cicilin, kalau nggak pas kita pasang stok dulu sama pasang velg set kalau waktunya nggak pas ya, karena kita bakalan ada lanjut perjalanan ini ke Bali. Jadi kita sekalian test ride ke Bali kan. Jadi ini rekomen banget nih bengkelnya nih. Bisa satu tempat lah, nggak bingung-bingung. Biasanya kita kan satu tempat nih. Ini udah lama banget nih motor nggak dipakai. Mungkin habis ini kita pakai nih motornya buat perjalanan. Ayo. Yes. Lagi nggarap mobil coy. Di sini juga bengkel las soalnya, bengkel las umum. Tuh, pas dekat Man Kota. Nah, yang itu lagi dijual. Oke, nanti kita bakal update tipis-tipis perkembangan PNP-in velg set CRF ke All CB dan PNP-in USD The Tracker ke All CB. Jadi jangan lupa di subscribe channel ini supaya berkembang, like-nya dan komen-komen agar saya semakin semangat untuk buat konten menarik lainnya ya. Karena udah lumayan kita udah lama nggak update-update dan nyapa-nyapa yang subscriber di komen-komen ya. Tuh. Ya. Langsung bengkel Cak Kis ngarepe Man Kota Batu. Langsung di bagian belakang kita eksekusi. Nah, untuk bagian belakang ini supaya PNP sama CRF kita lihat dulu bosnya cocok atau enggak. Kalau misalnya bosnya nggak cocok, itu bisa kita ganti. Terus juga tuh asnya juga kalau cocok nggak perlu ganti. Tapi sepertinya ini asnya kalau cocok kita hanya setel di bosnya aja ya. Dan yang bagian belakang ini lumayan besar. Ini ukuran 350, yang depan 300. Ternyata asnya nggak masuk ya. Wajib ganti as yang CRF nih sepertinya. Nah, jadi asnya udah kelihatan, asnya nggak cocok dari All CB ini. Kalian wajib beli as CRF. Nah, seperti yang biasa di depan ini juga, ini saya beli as yang KLX atau The Tracker. Dan yang bagian depan ini ya, jangan lupa kalian ganti selang remnya ini. Karena selang rem yang ori CB itu kependean, jadi saya ganti yang lebih panjang, punya KLX atau The Tracker ini masuk semua ya.
lanjut kita video eksekusi bagian belakangnya. Dan untuk di bagian depannya itu kalian juga perlu mengganti selang rem. Itu saya menggunakan KLX yang panjangnya 100 meter 100 meter 1 meter 100 mili 100 cm lah. Nah ini karena kalau pakai yang orinya itu gantung ya, kependekan, jadi saya ganti. Oh iya, ada sedikit yang terlewat. Jadi kemarin ini patah, terus kita custom ulang. Bagi kalian yang pengen tahu juga gimana caranya supaya spakbor CRF, PNP sama All CB itu kalian hanya bikin pangkon ini saja nih. Jadi kalian tidak perlu las rangka, kalian bikin pangkon. Nah ini kemarin yang patah itu udah dilas, sudah ditambahkan juga ini supaya kuat. Karena sebelumnya itu cuma di sini doang besinya. Nah di sini kalian tinggal bikin dudukannya untuk spakbor CRF. Yang atasnya ini saya pakai spakbor KTM 250. Dikarenakan kenapa? Ini saya pakai tempong panel KLX BF. Jadi kalau pakai CRF itu dia tuh kecil, dia tuh di sini nggak bisa. Jadi kalau KTM 250 tuh dia besar, kalian bisa custom lagi, bisa disesuaikan dengan di sini. Untuk panelnya ini itu kalian gampang sekali, tidak perlu dirubah. Hanya potong bagian orinya yang di sini ya, kalian harus relakan bagian orinya dipotong. Dan di sini kalian cuma drat ke underbone bawah, under trail bawah. Terus kalian cuma drat juga di sini, tidak perlu dibikin dudukan, sudah kuat ya, sudah kuat. Dan ada yang terlewat juga di bagian depan, itu kalian wajib bracketnya itu custom. Nah di sini bracketnya custom. Kalau tidak ada bracket custom, kalian beli yang dudukan KLX atau The Tracker ya, supaya bisa diaplikasikan di motor All CB 150R. Jadi seperti itu jika dilihat di tampilan belakang. Untuk knalpot ini saya custom juga ini. Knalpotnya custom. Di bagian leherannya ini wajib, karena supaya looknya itu seperti CRF atau trail. Jadi kalian tinggal di custom aja. Untuk kalian domisili Malang bisa dihubung-hubungin, untuk lokasi bisa saya beritahu. Untuk lokasinya ini di bengkel las Cak Kis. Di sini juga melayani custom untuk motor trail. Dan kalau misalnya kalian bawa mesin-mesin di sini, kalian bisa langsung digarap. Body juga Cak Kis juga bisa di sini. Untuk body atau rangka dan juga arm di sini mereka mengerjakan sendiri. Dan di sana juga ada yang dijual tuh. Tinggal diisi dengan mesin Tiger, itu cocok tuh. Bagian belakang sudah compot. Lanjut kita PNP-in di motor All CB 150R. Penjelasannya nanti habis ini saya review setelah terpasang. Untuk progres pertama yang dilakukan, wheelset belakang CRF PNP ke All CB ini yang pastinya buat bosnya ya, karena pastinya itu asnya All CB itu kecil, dia nggak begitu besar dari CRF. Di sini Cak Kis masih menyesuaikan bosnya. Nah, dan langsung saja ini kita lihat pemasangannya. Sangat pas dan ya nggak begitu bingung lah untuk bubut-bubut. Karena kita lihat dari progresnya Cak Kis ini terbilang cukup cepat ya. Dan juga ya dia tuh lebih ke menyesuaikan dengan motor kita. Begitu dipasang itu pas dengan bosnya. Untuk penyesuaiannya di All CB itu sedikit terbilang ribet ya, karena di sini saya lihat itu masih menyesuaikan, terus dia itu mengepasin posisi dan juga lihat dari kondisi arm kita. Karena sebelumnya itu saya ditawarin untuk buat arm kan supaya langsung,
nggak bingung mikirnya karena bisa langsung di custom. Nah di sini Cak Kis ini mulai untuk ngemal ya, ngemal untuk dudukan mountingnya itu. Setelah bosnya sudah terpasang dan dirasa lancar, lanjut bikin mounting, dan yang paling susah ini pastinya ini menyesuaikan mountingnya nih supaya pas ini gearnya, posisi gear dan posisi dudukan remnya. Yang pastinya itu banyak yang dirubah ya, karena untuk CRF itu dia itu lebih ke banyak rongga, jadi perlu banyak tambahan dan disesuaikan. Dan ternyata setelah tes ride pertama, sewaktu skok depan sudah terpasang dan roda depan terpasang, itu bagian belakangnya itu dudukannya kurang pas, jadi mereng ya, mencong dia posisinya. Dan di sini saya minta untuk disesuaikan lagi, langsung digaskan sama Cak Kis. Nah, di sini nggak pakai lama nih, tinggal dia buka spakbornya, dan yang pastinya gampang, jadi kalian itu nggak perlu las rangka, dan di situ bisa dicopot, bisa kalian sesuaikan. Nah, masih juga ini menyesuaikan untuk roda belakang karena belum beres ya. Nah, dudukan cakramnya itu belum selesai. Nah, jadi karena memang senggang ya velg CRF itu, jadi kancingannya dudukan briket di situ yang belakang perlu ditambah, jadi dipanjangin. Nah, ini supaya dudukan dis belakang itu tidak melorot itu briketnya. Tuh cuman dilas pakai besi cor. Langsung saja kita lihat proses pemasangannya dan penyesuaiannya. Setelah sudah terpasang dan di sini ternyata ada problem ya. Nah, untuk jalur rodanya sudah lancar, dudukannya sudah terpasang, dan namun ternyata itu rantainya kurang pas. Jadi untuk kita ganti gearnya itu memakai ukuran 428H yang ukuran 120 atau 140, menyesuaikan motor kalian aja. Karena di all CB itu rantainya itu kurang ya, jadi gantung dia. Nah, di sini Cak Kis suruh saya buat ganti saja karena lama-lama itu gearnya bakal kemakan. Nah, oke, jadi pemasangan bagian belakangnya sudah. Terus di sini kita lanjut di bagian spakbornya, kita tata lagi karena kemarin sedikit menceng. Nah, untuk bagian wheelset belakang ini sebenarnya nggak PNP ya, sama all CB 150R. Jadi di sini yang dibuat itu ini nih, mountingnya ini, terus bosnya supaya as rodanya ini all CB bisa masuk, bisa dipakai. Jadi dibikin bosnya ini di dalam sini. Terus di sini juga dikasih mountingnya nih, mountingnya supaya pas sama dudukan remnya all CB 150R. Di sini juga ada mountingnya. Terus juga udah selesai nih, udah enak. Bagian belakangnya itu lagi disesuaikan. Nice. Jadi ini looknya ini bener-bener kita pakai look supermoto dulu nih. Supermoto. Langsung aja bisa kalian hubungin di bengkel Ojo sama Samar Garage. Nomor WA-nya ada. Wheelset depan belakang CRF, skok USD-nya ada tracker new 2020. Bisa kalian PNP langsung di bengkel sini. Mantap. Jadi enaknya di sini juga dia garap sendiri. Jadi nggak perlu bingung-bingung bawa motor ke bengkel bubut atau kemana. Jadi udah disesuaikan dan diatur di sini. Setelah proses kaki-kakinya beres, lanjut di bagian belakang ini dudukan spakbor. Nah, yang kemarin itu kan menceng dan juga kan masih goyang. Jadi saya minta buat untuk supaya dia paten ya, nggak goyang karena risikonya patah. Nah, di sini Cak Kis pakai besinya plat
yang panjang ya dia. Jadi nggak banyak sambungan. Kayak yang sebelumnya itu kan banyak sambungan. Dan ini masih disesuaikan sama Cak Kis. Nah, ini posisinya sudah pas. Tinggal kita lihat aja kalau udah dipasang spakbornya. Nah, kalau dilihat di sini cukup simple ya. Karena nggak lebih ribet kayak yang sebelumnya itu kan. Ruwet sih, bukan ribet ya, karena dilihat tuh kayak kurang pas. Nah, itu cuman besi plat satu, jadi dilihatnya juga enak. Tinggal kita cat aja itu nanti buat finishing. Nah, di sini posisinya sudah pas ya, udah nggak menceng dan sudah disesuaikan. Nah, ketika bagian masang ini untuk menyesuaikan juga Cak Kis itu perlu juga kan dites juga. Oke, sudah selesai bagian belakangnya, sudah tidak goyang-goyang lagi. Nah, sudah tidak goyang. Sebelumnya itu diginin aja goyang dia. Ini udah paten ini. Tetap coy. Nanti dijedak-jeduk ini kalau kena polisi tidur. Setelah bagian spakbor sudah beres, kita lanjut di rantai karena tadi kan rantainya nggak masuk nih. Nah, ini dicopot. Kebetulan ini bengkel Cak Kis ini strategis ya, karena di pinggir jalan besar, jalan utama menuju ke arah Batu, ini sebelum Pasar Batu. Dan juga enak cari alat-alat. Sebelum Pasar Batu itu banyak banget bengkel, di sana kalian juga bisa cari kan alat-alatnya. Ini saya pakai gear Tosa yang 428H ukuran 140 dan ternyata ukuran 120 bisa. Saya beli yang 140 kepanjangan. Jadi buat kalian bisa pakai yang ukuran 120. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.